Salam olahraga buat kita semuanya. Halo anak kelas 8 semuanya. Apa kabarnya? Semoga anak kelas 8 dimanapun berada tetap keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu guru, khususnya guru olahraga, tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 8, senam lantai. Yang pertama akan kita bahas nanti di sini, gerak spesifik senam lantai. Baru yang kedua, variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting. Itu dia ya. Khusus untuk kelas 8. Bapak akan mulai saja ya. Perhatikan anak kelas 8. Gerak spesifik senam lantai. Gerak meroda adalah gerakan yang mengarah ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan membuka kaki selebar mungkin. Gerakan ini juga masuk dalam salah satu jenis senam lantai tanpa alat yang bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari teman. Perhatikan ya. Di sini sudah Bapak buat gambarnya ya. Perhatikan bagus-bagus anak kelas 8 ya. Nah, itu dia gerakan-gerakannya. Gerakan meroda ya. Dari kiri ke kanan ya. Oke, Bapak akan ulangi sekali lagi. Perhatikan anak kelas 8. Di rumah pun ini bisa latihan ya. Tapi perhatikan kiri kanan ya. Jangan asal latihan nanti adiknya dikena juga ya. Oke, seperti itu dia gerakan meroda. Bapak akan bahas lagi. Cara melakukan gerakan meroda dua tangan. Ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Condongkan tubuh ke depan seakan ingin berjongkok. Letakkan tangan di lantai dan angkat kaki ke atas secara perlahan sampai lurus dan membentuk huruf V. Tahan sebentar, lalu turunkan kembali. Lakukan gerakan ini secara berulang sampai mendapatkan keterampilan ya. Gerakan meroda satu tangan ke samping. Perhatikan lagi. Gerakan meroda satu tangan ke samping. Ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu. Dengan posisi tangan ke atas membentuk huruf V. Angkat kaki kanan dengan sedikit ditekuk. Dan posisikan tangan kanan ke belakang punggung. Turunkan kaki kanan dengan sedikit ditekuk sambil mengayunkan tangan kiri ke lantai. Pastikan jari-jari tangan menunjuk ke arah lantai. Ya, pastikan ya. Jangan pula nanti jari-jarinya jadi keseleo. Betul-betul harus diperhatikan. Tendang atau ayunkan kaki kiri ke udara. Latihan secara berulang-ulang agar hasilnya semakin terampil. Itu dia. Jangan pada saat melakukan gerakan meroda ini, jari-jari tangan itu betul-betul harus diperhatikan bagus-bagus ya anak ya. Oke, perhatikan manfaat yang diperoleh dari gerakan meroda. Ini dia ada manfaatnya ya. Yang pertama, meningkatkan kelenturan tubuh. Iya, kelenturan itu seperti apa? Mungkin ada kelas 8 agak kaku tubuhnya ya. Nah, biar lentur tubuhnya, bukan seperti harus elastis seperti karet ya. Pokoknya agak lentur dia ya, biar jangan kaku. Itu maksudnya mengencangkan otot-otot ya. Oke anak kelas 8 mau membentuk badannya mungkin ya, mungkin bisa agak lebih kencang otot-otot itu. Biasanya ada dilakukan mengencangkan otot-otot itu berupa fitness ya. Ini dengan gerakan meroda pun bisa mengencangkan otot-otot. Menguatkan tulang. Iya, menguatkan tulang, khususnya tulang bagian tangan ya, biar lebih kuat lagi ya anak kelas 8. Yang keempat, membakar kalori. Nah, iya anak kelas 8 ada nggak orang yang gemuk ya? Nah, yakin Bapak ya, sehat-sehat nggak pala gemuk, nggak pala kurus semuanya ya. Oke. Yang berikutnya, menjaga keseimbangan tubuh. Menjaga keseimbangan tubuh itu seperti apa gambarannya? Iya, biar jangan terlalu sakit, harus sering melakukan gerakan-gerakan olahraga ya. Gerakan meroda mungkin paling simpel ya. Supaya jauh dari segala penyakit. Yang keenam itu kebugaran, biar tetap fit dia. Ya, oke, anak kelas 8. Oke, Kak Bapak akan melanjutkan ya. Jenis-jenis senam lantai.
Iya, ada beberapa di sini Bapak buat ada beberapa, jadi saya masuk. Yang pertama, sikap kayang. Ya, seperti apa itu sikap kayang? Di sini sudah Bapak buat penjelasannya. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Nah, ini agak susah itu dibuat ya. Makanya perhatikan bagus-bagus. Kemudian merenggang dan juga pangkul serta perut diangkat ke atas. Ya. Manfaat dan tujuan dari kayang ini ialah guna meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, kaki, bahu, tangan, dan juga pinggang. Perhatikan seperti gambar berikut ini ya. Posisinya seperti ini ya, awalnya ya. Posisi siap ya. Perhatikan. Nah, inilah dia sikap kayang. Bapak ulangi sekali lagi. Perhatikan anak-anak kelas 8 ya. Iya, itu dia sikap kayang ya. Oke, Bapak lanjutkan. Sikap lilin. Seperti apa sikap lilin? Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senang lantai yang biasanya dilakukan di atas matras. Perhatikan anak kelas 8. Di atas matras ya. Jangan biasakan nanti di lantai ya, itu bahaya ya. Tiba-tiba tangannya nggak tahan, itu bahaya. Dengan kaki yang tegak berada di atas, sementara kepala berada di bawah, sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Tujuan dari sikap lilin ialah guna melatih keseimbangan tubuh, serta menjaga tubuh agar tetap sehat. Tak hanya itu saja, sikap lilin merupakan senam lantai dasar untuk senam kategori yang lainnya. Untuk melakukan gerakan ini diperlukan latihan yang rutin supaya hasil yang diperoleh maksimal. Dan buat kamu yang masih pemula dapat meminta bantuan kepada teman. Tetapi perlu diingatkan, sebelum melakukan gerakan ini harus dipastikan terlebih dahulu jika sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan maupun cedera. Oke, setiap melakukan aktivitas, gerakan meroda pun ya, gerakan kayang pun, gerakan seperti lilin ini pun tetap dilakukan pemanasan. Perhatikan ya, anak kelas 8. Karena ini agak rumit ini, kalau boleh dipanggil temannya ya untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Oke, Bapak akan melanjutkan. Handstand. Perhatikan lagi. Handstand merupakan posisi berdiri dengan memanfaatkan kedua tangan untuk menopang seluruh badan dan tangan berada di bawah serta kaki lurus ke atas. Gerakan ini termasuk ke dalam tingkatan senam lantai yang cukup sulit untuk dilakukan sebab akan membutuhkan keseimbangan yang tinggi. Perhatikan seperti gambar berikut ini ya. Ini dia posisinya ya. Nah, Bapak ulangi sekali lagi ya. Perhatikan bagus-bagus ya. Nah, seperti itu dia gerakan handstand. Oke. Yang keempat, headstand. Yang ketiga tadi hand, ini sekarang headstand ya. Perhatikan. Headstand merupakan salah satu gerakan senam lantai dengan posisi berdiri, kepala berada di bawah, serta badan ditopang dengan menggunakan kedua tangan yang berbentuk segitiga. Gerakan headstand adalah turunan dari gerakan handstand yang juga membutuhkan konsentrasi serta koordinasi yang lebih tinggi, sehingga memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada handstand. Perhatikan gambar berikut ya. Posisi awalnya seperti ini ya. Perhatikan anak kelas 8. Ya, seperti itu posisinya ya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Ini dia gambarnya ya. Ini seperti itu anak kelas 8. Perhatikan yang berikutnya. Roll depan atau forward roll. Mungkin di kelas 7 sudah dipelajari ini. Nah, akan Bapak jelaskan lagi di kelas 8. Perhatikan. Rolling depan atau yang kita kenal dengan gerakan
Guling ke depan merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan atau tekuk pinggang serta panggul bagian belakang. Secara teknis, roll depan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni dengan menggunakan teknik awalan berdiri dan juga teknik awalan jongkok. Perhatikan seperti gambar berikut ya. Ini teknik yang namanya menggunakan awalan berdiri. Perhatikan adalah selatan. Itu dia yang namanya roll depan. Bapak ulang sekali lagi. Oke, kita masuk yang berikutnya, roll belakang atau back roll. Roll belakang merupakan gaya dari gerakan senam lantai yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan dengan melalui bagian belakang badan, mulai dari panggul, bagian belakang yakni pinggang, punggung, serta tengkuk. Itu dia. Perhatikan seperti gambar berikut ini. Ya, posisi berdiri ya. Perhatikan bagus-bagus anak kelas 8. Iya, seperti itu. Bapak ulangi sekali lagi. Itu dia ya. Kita masuk yang berikutnya, meroda atau cartwheel. Ini dia penjelasannya ya. Meroda merupakan suatu gerakan ke samping dalam senam lantai pada waktu bertumpu dengan menggunakan kedua tangan dengan kaki yang terbuka lebar. Meroda bisa juga dilakukan dengan menggunakan awalan ke kiri atau ke kanan. Terserah sesuai dengan bagaimana posisi menurut yang paling pas. Gerakan meroda akan membutuhkan koordinasi gerakan yang baik dan akurat seperti gambar berikut ini. Perhatikan ya, anak kelas 8. Seperti ini gambarnya awalnya ya. Jadi gambarnya ya, Pak ulangi sekali lagi. Oke, itu dia ya. Unsur-unsur gerakan senam lantai. Iya. Yang pertama, unsur keindahan. Keindahan ditumbuhkan dengan cara membuat beragam variasi gerakan yang digunakan dari disiplin tari serta akrobat. Yang kedua, unsur kekuatan. Kekuatan tentu saja akan menjadi unsur terpenting dalam senam lantai, sebab beberapa gerakan yang ekstrim hanya dapat dilakukan apabila sang atlet mau dan juga melebarkan jangkauan energi tubuhnya melalui latihan-latihan dasar senam lantai. Yang ketiga, unsur keberanian. Senam lantai dan senam artistik lainnya akan memerlukan keberanian tersendiri untuk melakukannya. Sebab dalam olahraga ini, sang atlet dituntut agar dapat mengalahkan rasa takutnya sendiri, sehingga ia mampu dan berani melakukan gerakan ekstrim, serta tetap bisa menjaga keseimbangan, keluasan, dan juga keindahan geraknya. Yang keempat, unsur kelenturan. Tubuh yang lentur mempunyai fleksibilitas tinggi untuk melakukan berbagai jenis gerakan sulit. Contohnya, kayang, salto, meroda, roll, dan lain sebagainya. Kelenturan juga menjadi hal yang penting guna menciptakan gerakan-gerakan yang estetis. Yang kelima, unsur keluasan. Keluasan gerak pada waktu melakukan performance tubuh akan menandakan ketekunan dan juga kedalaman latihan yang telah dilakukan oleh sang atlet. Dalam sekali penampilan, seringkali sang atlet telah melakukan gerakan tersebut berulang kali supaya pada saat melakukannya lagi ia tidak lagi canggung dan juga bingung. Itu dia ya, unsur-unsur gerakan senam lantai. Manfaat senam lantai. Iya, di sini sudah buat manfaat senam lantai ya. Kesehatan tubuh lebih terjaga, memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional atau membentuk tubuh yang proporsional, mengurangi berat badan, tubuh akan menjadi lebih lentur sebagai proses dalam pembentukan tubuh yang proporsional. Tinggi badan menjadi lebih bertambah. Iya, untuk anak kelas 8 ya. Membentuk
dalam penguatan dan pertumbuhan tulang. Proses dalam melenturkan bahu sebagai detoksifikasi, meningkatkan kepercayaan diri, membantu merangsang sel-sel pertumbuhan, melatih badan untuk bergerak lebih lincah, melatih kesehatan jantung untuk berdetak dengan teratur dan juga kuat, memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh. Itulah manfaat daripada senam lantai. Kira-kira demikian materi kita untuk hari ini kelas 8. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat orang tua dan adik kami. Tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya, tetap memperhatikannya. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat dalam menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Sekian dan terima kasih.